Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jujur dengan dulu ketika pas halaqah pertama sama Ustadz Fahmi itu agak ngedek juga. Setiap pagi ditanya, anak-anak subuhnya di mana ya? Saya ngancaninya itu dredeg juga. Berarti mulai besok subuh di masjid lah. Nah, dari situ ya qadarullah ya, mungkin dari karena anak setiap hari ditanya di masjid, ya mau nggak mau, kalau kata Ustadz Hanif, kalau mau membaikkan anaknya, orang tuanya dibaikkan dulu. Alhamdulillah Allah tuntun dari situ bisa insya Allah istiqomah subuhan di masjid. Terus testimoninya dari situ yang pertama. Yang kedua, memang tantangan cukup berat di rumah itu karena sejak sebelum dikutak, alhamdulillah TV saya masih bisa dinyalakan. Sejak dikutak, alhamdulillah TV-nya rusak semua. Jadi dari situlah ya nggak bisa nonton TV. Tapi kebetulan godaan-godaan dari sekitar cukup banyak. Kadang dijemput saudara untuk nonton TV di rumah. Nah itu yang setelah nonton TV memang terkadang tuh anak cukup hafalannya kadang hilang, terus adabnya kadang juga berubah di rumah. Jadi memang benar kita harus selalu menjaga kebersamaan kita dengan anak. Khususnya memang kalau kata Ustadz itu sesungguhnya ternyata kuncinya itu di ayah. Kalau ayahnya tidak bisa jaga anaknya, ya nanti problemnya di anak. Seperti itu. Ini unek-unek saya pribadi. Jadi kalau tadi Pak Farid cerita karena banyak hal mengenai kenapa sekolah diputar, kalau saya sendiri satu kepikiran gini Pak. Dulu saya SD 6 tahun, SMP kebetulan dia 3 tahun, dan SMA 3 tahun, nggak nambah lah. Jadi ketika sekolah SD 6 tahun mau ujian, ada pemadatan 3,5 tahun untuk persiapan ujian. Terus di SMP 3 tahun ada pemadatan kira-kira 1 tahun sampai 1,5 tahun untuk persiapan ujian, dan sama dan di SMA. Saya mikir, lah kalau mau ujian bisa dilakukan cuma 1,5 tahun, 1 tahun, lah kenapa harus sekolah lama-lama gitu. Nah, terus esensinya sekolah lama-lama, diajari matematika 6 tahun dipadatkan 1 tahun, lah fungsinya apa sekolah lama-lama? Dan saya tanya kepada teman, biasanya juga ya itu kan membentuk pembentukan karakter Pak. Ya karakter, kalau karakternya sinaunya matematika ya karakter matematika. Karakternya kalau ketemunya orang yang nggak bagus juga karakternya nggak bagus. Jadi itu yang alhamdulillah Allah kasih jawaban ke saya, bahwa insya Allah kalau di kitab ini memang karakter yang ditanamkan setiap hari adalah Al-Quran dan iman. Insya Allah saya mantap di sini, dan semoga jadi tahapan pertama atau langkah pertama Bapak Ibu sekalian dalam mendidik anaknya ke depan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan semoga menjadi generasi seperti sahabat dulu dan selanjutnya. Amin. Itu dari saya Bapak Ibu, semoga bisa bermanfaat. Kalau salah dari saya, kalau lebih-lebihnya Allah yang titipkan kepada saya. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Wahyudi, umur 32 Pak. Kami sebenarnya kalau berharap terlalu besar Pak ya. Kami mengikuti saja apa yang menjadi juklak dan juknis yang ada di kota Asy-Syafi'i, karena bagi saya apa yang sudah dilaksanakan progres itu sudah menjadi bagian dari perkembangan anak kami. Karena anak kami alhamdulillah ada perkembangan yang memang di lingkungan kami belum ada perkembangan seperti itu Pak. Walaupun sebetulnya kalau dari kami pribadi masih banyak kekurangan dari anak kami. Untuk menghafal itu lebih mudah, alhamdulillah. Tapi juga kadang cepat hilangnya juga Pak. Dan itu menjadi bagian dari saya sebagai orang tua untuk mendampingi sesuai dari tadi ya, yang teori-teori yang telah dipaparkan tadi. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, perkenalkan saya Iqbal Krisnuansa namanya. Wali santri dari Rais Khalid Al-Ghazi. Ya. Ada logonya Ikhwanku itu mungkin beraneka beragam mazhab ataukah kemudian asal muasal tempat ngajinya ya. Ini kayaknya itu ya, saya nambah juga beraneka suku, beragam suku di Ta'arufu ya. Nah, alhamdulillah selama di kitab ini juga karena posisi saya sebenarnya domisili itu di Surabaya sebenarnya, tidak ada rencana untuk di Kudus termasuk program pendidikan, karena satu hal Allah setahunan yang lalu itu istri sakit sehingga harus menggeser tempat untuk sekolah. Awalnya memang diniatkan di Kutab Al-Fatih di Surabaya, terus dari sejak lama gitu. Ternyata kemudian di sini cari-cari informasi tentang Kutab atau yang semisal gitu. Ternyata kemudian dari sepupu kan pengajar juga di sini. Nah ini juga sepupu juga ini ada Om Dodi. Ya. Oh, orang jalan loh. Informasinya dari orang dalam. Ya, alhamdulillah juga terbantu juga dalam proses mengawal pendidikan anak ya. Saya lebih senang ya, semangat karena ternyata yang belajar tidak hanya dia sendiri ya, belajar meningkatkan ilmu, ternyata ada teman-temannya yang lain juga ini juga meningkatkan semangat belajar. Alhamdulillah. Ya semoga harapannya bisa lebih baik dari abinya, tapi juga kemudian bagi saya sendiri juga melihat perkembangan juga saya juga harus lebih baik dari anaknya ya. Jadi harapannya terbentuk kompetitif ruang kompetitif gitu. Makanya ini saya juga menempuh kuliah yang semoga juga bisa menguasai ilmu lebih dalam gitu. Jadi nggak mau kalah sama anaknya. Aspek kutuah itu bisa terpancarkan. Jadi nggak hanya nyuruh belajar, tapi kita juga menuntut diri kita belajar, karena kita juga punya orang tua yang ingin kita ini juga jadi anak yang soleh. Ya, itu cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Santoso, ayah dari Arganta Abdillah Pranaja. Saya punya 2 anak ya. Arganta anak yang pertama dan yang kedua putri baru 2 tahun, namanya Aiza Sakinah. Dan nama istri saya Ika Nurjana. Alhamdulillah Mas Arganta selama di Kutab ini ada perkembangan adab dari yang sebelum-sebelumnya, meskipun masih tergolong anak yang aktif untuk saat ini. Dan alhamdulillahnya lagi sebelum dan sesudah di Kutab, ketika sholat dibangunkan pagi-pagi, alhamdulillah sekarang sekali 2 kali dipanggil langsung bangun, yang sebelumnya agak susah gitu. Di Samawa Residen Desa Karangampel, Kaliwungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak, nama saya Aditya Pratama, wali santri dari santri mati bernama Alia Azizah Nela Putri, alamat baik. Terus terang saya sebenarnya baru tahu Kutab baru tahun ini saya baru tahu Kutab tahun ini dari kakak ipar saya yang notabene muridnya Ustadz Hanif ya. Untuk masuk ke Kutab tujuannya sederhana, lebih beriman daripada bapaknya, intinya itu aja. Jadi dan alhamdulillah kalau untuk testimoni, alhamdulillah
ya selama ini saya merasa lebih bagus saja, ada dari segi kehidupan, dari segi hubungan dengan anak lebih bagus. Yang notabene dulu saya harus dari dulu saya mendidik anak, ya kamu mau gak apa kamu harus bisa. Tapi setelah di Kutab saya sadar bahwa kalau saya nilai ikan itu dari cara memanjat pohon, ikan itu nggak akan bodoh selamanya gitu. Nah, jadi di Kutab ya kebetulan ya Ustadz Ahyar juga sudah mengatakan bahwa di sini kita menyesuaikan dengan kemampuan anak. Anak tidak dipaksakan. Artinya kalau masih di situ, kita di situ aja kita nggak bisa maksakan gitu. Nah, dari situ saya setuju. Dan pendapat jenengan saya setuju waktu itu. Iya. Jadi yang saya rasakan ya saya lebih sabar untuk ke anak, tidak terlalu memaksakan kehendak ke anak. Yang dulu ya memang mungkin dari keluarga saya dulunya sering memaksakan saya, akhirnya ya ke bawah juga kan. Iya, alhamdulillah sekarang bisa putus tali lancaran loh, minimal seperti itu. Monggo kira-kira mungkin ya saya banyak juga mungkin nanti minta pengalaman dari jenengan semuanya, terutama dari Anit dan Ahyar juga ya. Minta bantuannya juga, Ustaz, minta doanya juga. Mudah-mudahan saya sudah bisa lebih bagus lagi daripada yang kemarin. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, para ayah, nama saya Abdul Aziz. Saya ayah dari Takib Umar Al-Bayhaqi. Kalau di rumah dipanggil Ubay. Saya sejak sekolah di Kutab Asy-Syafi'i ini, anak saya dipanggil Bayhaqi. Harus mengalah dengan Ustadz Ahyar, walaupun anaknya Ustadz Ahyar itu lahirnya belakangan. Soalnya nggak ada nama lagi, Pak. Iya, betul. Mohon maaf, mungkin karena anak saya namanya kurang ya karena orang tuanya tidak tahu sunnah, ternyata nama itu harus singkat gitu ya. Saya baru tahu setelah di sini. Tinggalnya di Rosari, di Barum Almaya Residen, di dekat Pasar Jember. Yang calon teman, insya Allah. Sebenarnya anak saya sudah 2 tahun sekolah di Kutab Al-Fatih. Kemudian karena saya harus pindah ke Kudus, maka anak saya tidak ada pilihan lain selain ke Kutab Asy-Syafi'i. Jadi kalau tadi Ustadz Hanif menyampaikan sejarah Kutab Asy-Syafi'i, sebenarnya saya tahu Kutab itu ya dari Ustadz Hanif langsung. Jadi beliau waktu itu sholat berjamaah di Mujahidin, kemudian saya mau dikasih buku modul Kutab. Padahal saya itu sama sekali awam sekali apa itu Kutab. Tapi dari situ ternyata Allah menunjukkan salah satu jalan pendidikan untuk anak saya, dan memang anak saya itu waktu itu usia 4 tahun, maka dalam waktu 1 atau 2 tahun maka dia harus sekolah. Ternyata saya mendapatkan sebuah kenikmatan bertemu dengan Ustadz Hanif untuk tahu apa itu Kutab. Pada saat saya di Jogja, kemudian anak saya sempat sekolah di salah satu lembaga pendidikan TAUD ya. Di sana namanya TAUD, Takut Anak Usia Dini, tapi itu full day dari pagi sampai sore. Saya lihat dari perubahan secara fisik itu jadi secara fisik dia itu mengalami perubahan, tapi menurun, artinya dari segi berat badan itu turun, Pak. Jadi kurus, Pak. Padahal sekolah full day. Jadi di sana kita titipkan anak siang qailula, sore siang itu qailula, kemudian makan, mandi, pulang itu sudah ganteng gitu, Pak. Tapi ternyata anak saya semakin kurus, Pak. Kemudian jadi setelah baru 1 tahun itu sekolah di sana itu harusnya
2 tahun. Tapi pada saat tahun pertama, teman saya ada yang memberikan informasi bahwa di Jogja sedang membuka Kutab Al-Fatih cabang Yogyakarta. Maka tanpa berpikir panjang, karena saya sudah mendapatkan informasi dari Ustadz Hanif, kemudian saya cari-cari tahu apa itu Kutab, tidak perlu berpikir panjang, maka saya terus mencabut yang tadinya saya sekolah full day, saya sekolahkan di Kutab Al-Fatih Yogyakarta. Waktu itu kami kira juga sekolah Kutab Al-Fatih juga full day, jadi ternyata enggak. Waktu itu sekolah hanya sampai siang, dan memang betul penekanannya bahwa anak itu memang harus lebih banyak dengan orang tuanya. Jadi bukan dengan di sekolah, bukan yang utama, tapi pendidikan itu juga harus dimulai dari rumah. Maka dari itu saya sangat bersyukur sekali waktu itu bisa bertemu dengan Ustadz Hanif, walaupun pertemuan itu sangat singkat, tapi itu sangat membekas dan sangat mempengaruhi pilihan hidup kami sebagai keluarga. Mungkin itu yang sedikit yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Mulyono, suami dari Bu Jumila, bapak dari Aifal Gani, kemudian anak yang jadi wali santri di Kutab, dan yang terakhir Al-Hanan. Alhamdulillah saya dikaruniai ahli matematika, dan saya harus samina wa ta'na. Tadi saya hitung, karena saya ahli matematika, saya hitung kalau saya ngomong banyak-banyak nanti waktunya nggak cukup sampai dulu. Dan karena saya samina wa ta'na, saya ikut kepada pimpinan acara, makanya yang saya sampaikan cukup sekian. Terima kasih. Memang trennya gitu, tadi pada ditanya, mohon maaf tak sengaja, tapi Bapak tanya. Saya coba ngetes Bapak, kira-kira kalau saya ditanya apa enggak? Alhamdulillah saya tetap ditanya. Kalau alamat saya mungkin bagi para ayah yang sudah terbiasa ngantar renang wali santri, itu dekatnya kolam renang. Ya kira-kira kalau jalan nggak sampai gimana di daerah Singocandi. Singocandi Pak, Singocandi. Karena tempat tapi buat kami rumah kami adalah istana kami. Gitu. Dan sekali lagi saya ulangi, karena saya suami ngadar kuatona kepada pimpinan harus saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Dandi Novandiansa, ayah dari Mas Rafa yang bersekolah di Kutab ini. Kami di kalangan 3 putra, satu yang sudah bersekolah di SDIT Al-Islam, kemudian yang kedua Mas Rafa yang di sini, kemudian yang ketiga mungkin baru genap 1 bulan yang lalu gitu. Nama istri saya Isma. Kami berdomisili di Prabata Kidul, jadi lebih dekat dengan perumahan Ganesa seperti itu. Jadi ya, bila mana lewat sana monggo bisa mampir seperti itu. Mungkin kesan ya mengapa putra kami kesini, karena kami melihat anak kedua kami ini karakternya yang berbeda dengan anak kami yang pertama. Jadi kami ingin bukan hasilnya nih, tapi prosesnya juga hampir sama dengan apa yang dialami oleh kakaknya seperti itu. Dan lebih aktif memang yang kedua ini, dan alhamdulillah setelah berjalannya waktu, dengan kemarin yang pada saat pertemuan pertama harus menghafalkan Arba'in, ya, hanya saya sendiri juga harus mengulang kembali gitu, mengulang kembali dulu yang saya juga pernah belajar itu, dan
kami mengajar kembali ke anak kami, walaupun dengan tingkah lakunya yang menculat ke sini, ya dengan hafalan seperti itu. Jadi belum bisa dengan tenang seperti itu. Itu tantangan buat kami, dan alhamdulillah dengan prosesnya yang berjalan, anak kami sudah mulai terbiasa untuk belajar dengan mengikuti kurikulum yang ada di kota. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam, wali santri dari Tasafika, alamat Bunda Tepus, Mojokerto Kudus. Harapan saya pada anak saya menjadi anak yang soleh-solehah dan berbakti pada pusat dan bangsa dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Kaharudin Azam, wali santri dari Ananda Ibadah Azam Syabab, angkatan kelima tahun pertama. Istri saya bernama Maulidia Nufah. Tempat tinggal saya di Gridek, dari lapangan Gridek ke selatan, gang nomor 14. Masuk ke kiri, dekat sama rumah mertua Ustadz Dikri. Dan alhamdulillah dengan adanya pendidikan kutab, pada saat ini kita mengetahui bahwasanya banyak sekali madrasah ataupun sekolahan yang mereka itu mengatasnamakan, mengutamakan Al-Quran, mengutamakan hafid, tahfidz dan lainnya, tetapi dalam lingkungan pendidikan jauh sekali berbeda dengan yang ada di kutab ini. Kita bisa lihat sendiri antara murid laki-laki, santri laki dan santri perempuan, banyak sekali masih ada yang berbaur dan yang lainnya. Insya Allah dengan berada di kutab ini, sedikit banyak kita akan mengetahui atau kita akan terhindari dari sejak dini anak kita dibiasakan dengan hal yang baik ataupun dijauhi dari hal-hal yang buruk yang sifatnya pendidikan yang tidak mendidik. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Hartono, ayah dari santriwati Nisrina Aini Mahya. Istri saya bernama Ulia Hidayatul Husna. Beliau orang Kudus asli, dengan saya orang Kalimantan asli. Rumah saya di Prambagan Lor, RT 7 RW 2 Kaliwung Kudus. Kesan-kesannya selama di kutab ini, alhamdulillah anak saya lebih rajin untuk membaca Al-Quran, lebih rajin untuk hafalan, dan ya maksudnya saya tidak sering di rumah gitu. Istri saya yang lebih mengetahui tentang putri saya, tapi saya lihat alhamdulillah perkembangannya di bidang agama lebih maju dari yang sebelumnya. Begitu dari saya, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.